1, 2, 3. Yang akan menuntun, mengajari, mendidik kami saat ini, supaya kami semuanya bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap pendengaran kami, setiap pikiran kami, setiap hati kami. Berkati juga hamba-Mu, urapi dia, tolong dia supaya dia mampu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa setiap benih firman Tuhan dan setiap benih kebenaran yang kami dengar dan terima pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh akan membawa pertumbuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bekerjalah dan berfirmanlah Tuhan dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menerimanya dan siap melakukannya. Kita yang siap dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masih ada dalam tema gereja kita, tema bulanan, yaitu menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kalimatnya lebih khusus ya, seperti yang ditetapkan oleh gembala kita di tempat ini, yaitu menjadi anak Tuhan yang semakin dewasa. Boleh kita sama-sama mengucapkannya? 1, 2, 3. Menjadi anak Tuhan yang semakin dewasa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita langsung baca dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita ucapkan, kita perkatakan, kita yakini saudaraku bahwa firman ini menjadi daging, menjadi kehidupan kita saudaraku. Tidak sekedar menjadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian dari darah daging kita. Yang setuju katakan amin. Dengan penuh sukacita kita ucapkan 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku menanggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadilah menurut perkataanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini ada 3 kalimat, ada 3 penekanan. Dikatakan tadi di sana berkata-kata seperti kanak-kanak, kemudian merasa seperti kanak-kanak. Lalu yang ketiga, berpikir seperti kanak-kanak. Saudara-saudara, itu dulu, sekarang enggak. Katakan itu dulu. Sekarang mau diproses. Haleluya. Yang siap menjadi dewasa, katakan haleluya. Amin. Ada beberapa alasan Bapak Ibu Saudara, ya. Kita lihat ya. Tuhan menghendaki setiap kita yang ada di ruangan ini menjadi pribadi yang dewasa. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan sendiri menginginkan, merindukan setiap kita yang ada di ruangan ini menjadi seorang yang dewasa. Katakan amin. Nah, ada paling tidak 5 alasan mengapa Tuhan menghendaki, merindukan setiap saudara menjadi dewasa. Yang pertama, sebab Tuhan sayang kepada saudara. Katakan, Tuhan sayang kepada saya. Tuhan sayang kepada saya. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Sama seperti orang tua di tempat ini, dia rindu anaknya itu bertumbuh dewasa karena memang kasih sayang. Demikian juga Bapa kita di sorga rindu melihat anak-anaknya yang ada di ruangan ini, yang ada di jemaat ini. Karena dia sayang, dia rindu melihat anaknya makin dewasa. Tentu waktu kanak-kanak, Bapa di sorga senang ngelihat kita masih lucu-lucu gitu ya. Masih lucu-lucu. Tapi kalau badan udah gede ya kan, jenggotnya udah mulai putih ya kan. Ini sengaja nggak dicukur sebagai contoh. Nggak cocok lagi, lucu-lucu kan begitu saudara-saudara. Humor yes, tapi lucu-lucu enggak. Nah, tetapi kalau sudah dewasa, Tuhan mau, Tuhan rindu melihat kita ini makin menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan merindukan ya? Merindukan, saya gunakan kata yang lebih khas lagi itu, merindukan saudara menjadi dewasa. Sebab Tuhan hanya ya,
Sebab hanya kepada orang dewasa lah Tuhan akan mempercayakan hak. Wow, haleluya. Dan tanggung jawab besar. Nah, itu dia. Kalau kepada anak-anak nggak mungkin Tuhan percayakan, saudaraku, haknya dan tanggung jawab yang besar. Alasan yang ketiga, sebab hanya orang dewasa yang boleh menikah. Kalau dia masih di bawah umur, nggak boleh menikah di bawah umur. Dilarang, saudara-saudara. Dalam hal ini, dalam urusan kerohanian, hanya orang dewasa kelak akan ikut dalam pesta pernikahan anak domba. Hanya orang dewasa rohani yang kelak akan terangkat. Haleluya. Nah, mengenai pengangkatan saya ada kumpulkan sejumlah video, ya, video tentang pengangkatan. Saya sudah share di sebahagian grup, saudara nanti bisa lihat, entah itu di grup pria atau di water atau di di grup gereja kita, saudara-saudara, ya. Lalu yang keempat, sebab hanya orang dewasa yang akan menyelesaikan pertandingan hingga garis finish. Kalau kanak-kanak nggak mungkin, dia nanti bisa di tengah jalan dia merengek dan seterusnya, sehingga dia tidak sampai kepada garis finish. Tetapi Tuhan merindukan kita dewasa semua supaya kita semua sampai kepada garis finish. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kelima, alasan yang kelima, mengapa Tuhan merindukan Anda, saudara, menjadi dewasa? Sebab seorang pribadi kanak-kanak, ini dia masalahnya. Sebab seorang pribadi kanak-kanak menimbulkan banyak masalah bagi orang lain, juga bagi dirinya sendiri. Biasanya seperti kalau sifat kanak-kanak ini menimbulkan banyak masalah. Nah, saudaraku, kita lihat yang berikutnya, ya, definisi dewasa. Ini perlu kita pahami definisi dewasa. Secara biologis, dewasa itu sudah akil balik. Lalu dewasa menurut hukum usia 16 tahun, menurut undang-undang pernikahan 16 tahun buat wanita, 19 tahun buat yang pria. Dewasa secara umum artinya mandiri mengambil keputusan dan bijak menyikapi masalah dalam hidup. Itulah ciri orang dewasa pada umumnya. Lalu dewasa secara iman Kristen yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan firman Allah, bertumbuh juga dalam pertobatan dan lahir barunya, bertumbuh dalam melayani Tuhan dan sesama. Ini ciri orang dewasa. Di dalam warta jemaat kita, di sana tertera ada sekitar 5 ciri orang dewasa. Saudara boleh baca dan baca ulang itu kembali. Nah, kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Haleluya. Di dalam hukum perdata, saudaraku, di dalam hukum perdata ini perlu juga nambah pengetahuan. Seorang yang belum dewasa, ya, seorang yang belum dewasa umurnya belum dewasa, mentalnya belum dewasa, tidak diizinkan mengelola menikmati sendiri haknya maupun warisannya, kan begitu. Orang yang seperti ini disebut dengan onderhuratele. Ini bahasa Belanda, bahasa hukum. Onderhuratele, begitu ya. Di bawah pengawasan atau di bawah pengampuan oleh seorang lain yang dewasa. Jadi saudara, andai kata ada seseorang yang umurnya udah dewasa, bisa juga gitu. Umurnya udah di atas 19 tahun. Tapi perilakunya masih kanak-kanak, autisnya masih kental, hiperaktifnya masih ekstrim dan lain sebagainya. Agak lambat menangkap dan lain sebagainya. Ini walaupun umurnya udah di atas 19 tahun, ini masih tetap di bawah pengawasan seseorang. Entah itu kakaknya, entah itu kalau orang tuanya tentu, kan begitu ya. Entah itu saudaranya yang lain atau seseorang yang ditunjuk oleh tunjuk oleh keluarga untuk mengawasi orang ini sehingga dia bisa menikmati haknya dan warisannya. Jadi tapi dia tidak akan diserahkan, ya, tidak akan diserahkan barang-barang itu ataupun haknya itu kepada dia. Jadi dia di bawah pengawasan, pengampuan. Nah, kita akan lihat yang selanjutnya, saudaraku, ya. Oke.
Orang yang demikian ini tidak akan diberi hak dan kewajibannya karena dipandang tidak mampu bertanggung jawab. Demikianlah menurut hukum dunia ini ada kriteria dewasa, ada pula kriteria kanak-kanak. Nah, bagaimana selanjutnya kita lihat ya. Demikian juga halnya dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Ada kriteria dewasa, ada juga kriteria kanak-kanak. Seperti yang kita sudah baca tadi dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 tadi, saudara-saudara, ya, seorang yang sudah tua lahiriah, usianya sudah cukup, saudara-saudara, ya, tetapi masih belum menunjukkan karakter kedewasaannya. Nah, ini juga digolongkan seperti yang dalam hukum perdata onder kuratele, saudara-saudara. Ya, istilah anak-anak di pasar dia bilang begini, ucok ya, orang yang udah umur cukup tapi ini kurang kan gitu ya. Bukan si ucok maksudnya. Tapi ucok singkatan dari umur cukup, oh kurang kan gitu saudara-saudara. Dan juga sudah lama lahir baru, namun masih kanak-kanak, udah lama lahir barunya, udah lebih dari 10 tahun, tapi masih kanak-kanak saudara-saudara. Jadi di dalam kerajaan Allah, di dalam hal kerohanian juga ada yang seperti itu. Nah sekarang, bagaimana kita mengenali saudara-saudara, apakah kita udah dewasa atau masih kanak-kanak? Perlu kita cek ya, sifat kanak-kanak yang ada dalam diri kita. Saudara siap? Dilanjutkan? Ya, senyum. Nikmati aja. Oke. Ada 7 sifat positif anak-anak. Jadi enggak semuanya juga jelek-jelek amat anak-anak. Kan banyak yang bisa kita tiru dari anak-anak. 1, polos. Anak-anak itu polos dia, ya. Anak-anak itu polos, enggak macem-macem dia, saudaraku, ya kan. Kalau dia lapar dia bilang lapar, kan begitu. Kalau dia haus dia bilang haus, kalau dia suka dia bilang suka, kalau enggak dia bilang enggak, gitu. Itu polos dia. Enggak neko-neko dia. Itu kalau sifat positif dari anak-anak, ya. Dan begitu. Yang kedua jujur, ya. Dia jujur, dia ngomong apa adanya, saudara-saudara. Ya, suatu kali seorang pengemis datang ke rumah seorang pendeta, kan begitu. Pak pendeta dan ibu pendeta nggak ada di rumahnya, saudara-saudara. Kan gitu. Yang ada cuman anak mereka. Lalu pengemis ini datang minta uang, minta beras dan lain sebagainya. Anak ini nggak punya uang, kan begitu. Lalu dia berpikir, dia dengar, dia ingat khotbah bapaknya minggu lalu. Khotbah bapaknya minggu lalu berkata, jikalau kamu memiliki 2 baju atau 2 jubah, berikanlah 1 kepada saudaramu. Katanya saudara-saudara, yang ketawa berarti udah pernah dengar, nggak apa-apa. Lalu anak ini berpikir, oh di lemari bapakku ada 3 jas, pikirnya kan. Lalu diambilnya jas itu, dikasihnya sama pengemis. Udah, makasih kata pengemis. Tiba minggu berikutnya, si bapak ini tanya, Ma, jasku yang warna yang warna hitam itu mana? Katanya kan begitu ya. Ya di lemari lah Pak, lihatlah situ. Kata ibunya kan istrinya. Nggak ada, ini saya udah periksa satu persatu, nggak ada. Itu yang mau saya pakai hari ini. Saya nggak tahu Pak, kata istrinya. Lalu anak ini dengar, Pak, nah kemarin itu kan datang pengemis, udah ku kasih sama pengemis. Ah bodoh kali kau, kata Pak pendeta ini. Kenapa kau kasih? Kan bapak yang bilang dalam khotbahnya kalau ada 2 kasih. Ku kasih 1 soalnya aku nggak ada punya uang Pak. Jadi itulah ku kasih, kata. Itu khotbah bukan untuk kita, itu untuk jemaat katanya. Ini pendeta seperti ini nggak ada di Gereja Laoci. Di luar sana mungkin ada. Jadi polos dia dikasihnya. Itu sifat anak-anak Bapak. Nggak tahu dia bohong. Bisa juga suatu kali kejadian kan. Datanglah seseorang di depan pintu. Tapi bapaknya udah pesan, dia mungkin kecapean dia kan, ini bukan pendeta, kayaknya jemaat kalau yang satu ini. Udah kecapean dia, nanti kalau ada yang cari bapak, bilang udah keluar, katanya kan. Datanglah, betul lah datang cari bapaknya ini. Ada bapak? Enggak, di mana? Tadi dibilang bapak kalau ada yang cari, bilang keluar katanya.
Polos dia saudara-saudara. Itu anak-anak. Oke, sifat positif lain dari anak-anak, rasa ingin tahunya besar saudara-saudara. Itu anak-anak, pingin tahu. Coba aja kasih gadget, ya, handphone ke anak-anak usia 3 tahun aja. Wah, ini utak-atik, akhirnya dia bisa main game segala macam saudara-saudara. Penasarannya luar biasa untuk tahu. Nah, kalaulah sifat ini kita terapkan, oh di mana ayat ini, oh di mana ayat ini, di mana ayat ini, oh gitu saudara-saudara. Penasaran kita baca Alkitab, 66 kitab itu Bapak Ibu Saudara, penasaran kita mencari 33.000 sekian ratus ayat itu, kan gitu ya. Nah, itu sifat positif anak-anak. Yang berikutnya, gampang percaya. Anak-anak itu kalau kita kasih tahu Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu walaupun nggak nampak mata dia ada. Iya mah, iya ada dia. Karena dia roh. Dia gampang percaya. Kalau kau butuh sesuatu, minta aja, berdoa kau sama Tuhan. Dan gitu saudara-saudara, dia percaya itu, ya. Dia percaya. Itu anak-anak, ya. Nah, kalaulah kita seperti itu kan, walaupun nggak melihat tapi kita percaya, saudara-saudara, ya, itu bagus. Yang berikutnya, gampang memaafkan, ya. Anak-anak itu gampang memaafkan. Nanti anak-anak kalau saudara perhatikan berantem mereka ketika main-main, ya kan, mungkin sempat pukul-pukulan atau cakar-cakaran, nggak lama nanti itu udah berdamai lagi tuh, langsung damai. Tapi kalau orang dewasa di Filipina enggak, cuma disinggung aja, cuma kata-kata silap aja sedikit, diingatnya berbulan-bulan. Itu kalau orang dewasa. Yang keenam, gampang bergaul. Pernah saya perhatikan, adalah misionaris hamba Tuhan dari luar negeri datang ke Indonesia. Lalu bawa anak-anak, ketemu dengan anak pendeta, mereka cakap-cakap. Yang satu nggak bisa bahasa Inggris, yang satu nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bisa main-main sama saudara. Itu anak-anak gampang bergaul. Jemaat di tempat ini pun gampang bergaul kok. Kan banyak temannya di luar kan? Pertemanannya berapa ribu, ya kan? Ragu, berarti diragukan. Diragukan ini semua ini. Mari kita gampang bergaul. Gak ada yang bilang amin. Yang terusik yang ada kayaknya bilang amin, gak ada. Mari kita gampang bergaul. Kasih tahu kiri kanan. Yuk gampang bergaul yuk bilang. Jangan kaku ya. Harus banyak teman di luar sana. Jangan hanya orang Kristen. Ya, haleluya. Kami punya kesaksian tentang hal itu sehingga kami bisa memperlakukan saudara yang nggak seiman sudah seperti saudara. Sampai hari ini udah 48 tahun, ya 40 tahun lah kurang lebih. Begitu ketemu lagi dengan Jogi, waktu itu Jogi masih SMP, dia waktu itu baru kuliah. Setelah 40 tahun dia nangis peluk. Karena apa? Karena kita gampang membangun persahabatan saudara-saudara. Yang berikutnya gampang diajari. Anak-anak itu gampang diajari ya. Selama kita mengajarinya itu dengan sederhana, tidak pakai marah-marah gitu kan. Dia gampang kok diajari saudara-saudara. Maunya kita pun seperti kanak-kanak lah dalam sifat positif. Amin. Cuma 6 orang yang bilang amin. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya saudara ya. Bagaimana? Yuk kita lihat lagi yang berikutnya. Yes. Ada 21 sifat negatif kanak-kanak. 1, tidak bertanggung jawab. Ya, jadi gini seperti tadi, supaya kita tahu kita udah dewasa apa belum, kita perlu tahu sifat kanak-kanak yang masih ada dalam diri kita. Kalau kita temukan sifat kanak-kanak itu, ya kita tahu menghindarinya mulai hari ini sehingga kita tidak terhambat untuk bertumbuh. Katakan amin. Tidak bertanggung jawab. Anak-anak, saudara-saudara, habis dia makan, dia tinggal aja itu piring, saudara-saudara, ya kan? Pokoknya dia main sana, main sini, nanti berantakan itu semua, tuh nggak bertanggung jawab, dia merapikannya kembali. Tetapi di gereja nggak ada yang seperti itu. Habis makan nanti rapi semua kembali. Ya kalau ada cara kan. Langsung kerjasama semua jemaat itu. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, anak-anak, anak muda. Langsung rapikan lagi piring, rapikan lagi kursi, rapikan lagi tikar. Nggak ada yang main cabut. Itu kalau di jemaat di sini. Kalau di Filipina yang nggak seperti itu. Jemaat ini rapi, dia bertanggung jawab semua. Dalam hal apa? Dalam banyak hal ya. Dalam banyak hal.
Seorang yang masih sifat kanak-kanak nggak bertanggung jawab juga dengan omongannya, kan gitu saudara-saudara. Haleluya. Yang berikutnya tidak mandiri, ya. Kanak-kanak itu tidak mandiri. Ma, bisa aku minum kopi, Ma? Ambilkan dulu, Ma. Gitu anak-anak, nggak mandiri dia. Ma, Pung, mintalah Pung. Jadi nggak mandiri. Itu kalau kanak-kanak. Tapi kalau orang dewasa dia mandiri, mengambil keputusan dan menyikapi masalah. Yang berikutnya anak-anak itu egois dia. Ya, cobalah anak-anak ya, kanak-kanak. Jadi kalau kita minta misalnya dia ada permen, nggak mau nyaku ini, langsung tangannya itu ke belakang. Nggak mau nyaku ini, katanya saudara-saudara. Itu egois dia mau hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian cuek. Anak-anak cuek, nggak peduli dia, ya. Dia akan asik aja dengan permainannya, asik dengan segala keinginannya saudara-saudara. Nggak peduli sekitarnya, ya. Itu sifat kanak-kanak. Yang berikutnya egosentris. Egosentris artinya berpusat pada dirinya sendiri. Kalau bisa papa berpusat pada diri sendiri, mama juga berpusat pada diri sendiri, kakak juga berpusat pada diri sendiri, om, tante semuanya berpusat pada diri sendiri. Itu sifat kanak-kanak. Kalau anak-anak yang seperti itu wajar. Ya. Ini wajar semua terjadi dalam diri anak-anak. Yang tak wajar itu kalau sifat ini ada pada orang dewasa, saudara-saudara. Kemudian ingin jadi pusat perhatian. Nah, itu sifat kanak-kanak, ingin jadi pusat perhatian. Dia misalnya punya bakat, begitu ya. Punya bakat nyanyi atau punya bakat apa saja. Dia ingin diperhatikan oleh orang lain. Dia ingin orang lain di sekitarnya tahu bahwa dia ada bakat, ada kemampuan ini itu. Nah, tetapi kalau orang udah berumur seperti kita ini masih ingin diperlakukan seperti itu, berarti sifat kanak-kanaknya masih ada sama orang itu. Kemudian saudara-saudara, anak-anak itu juga haus pujian, ya. Anak-anak itu haus pujian, ya. Apapun yang dilakukannya, pingin dia, orang tuanya, kakaknya, orang sekitarnya memuji dia, saudara-saudara. Ya, saya mengenal juga seseorang yang seperti itu. Habis khotbah nanti dia, gimana Pak Yugi? Bagus tadi khotbah aku. Katanya, padahal usianya udah di atas saya, saudara-saudara. Masih ingin dipuji, saudara-saudara. Tetapi di tempat ini tidak ada lagi yang haus pujian. Amin? Emang ragu, amin. Haleluya. Kita lihat berikutnya, saudaraku. Ya, yang berikutnya sensi dia, ya. Ya, sensi, gampang sensi. Anak-anak itu gampang sensi, saudara-saudara, gampang tersinggung. Ya, kalau anak-anak yang gampang sensi itu wajar karena memang usianya masih kanak-kanak. Tetapi kalau orang dewasa, udah lahir baru, masih gampang sensi, ini berarti masih sifat kanak-kanak, kan begitu. Yang berikutnya tidak menghargai waktu. Ya, anak-anak itu nggak peduli. Dia main seharian, ya, main gadget seharian, main apa saja. Dia gunakan waktu, ya, dihabiskan waktu, dia hambur waktu tanpa menghargainya. Itu kanak-kanak wajar. Tetapi kalau orang dewasa, tidak cocok lagi seperti itu, saudara-saudara, ya kan? Ya, dia lebih penting mengikuti acara jualan online itu, live itu daripada ngurusin piring, ngurusin rumah dan lain sebagainya. Asik dia mengutamakan itu, saudara-saudara. Sampai jam 1 malam, kan gitu ya. Itu di Filipina, di Laut tidak ada. Haleluya. Itu sifat kanak-kanak. Yang berikutnya merengek-rengek. Itu kan saudara pasti pernah ya ingat anaknya merengek-rengek. Minta sesuatu kalau nggak dipenuhi, katanya saudara-saudara. Itu sifat kanak-kanak. Kalau anak-anak yang bersikap seperti itu cocok. Tetapi kalau orang dewasa tidak cocok. Katakan tidak cocok. Nggak cocok lagi, saudara-saudara. Kemudian cengeng. Wah, ini cengeng dia. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit mengeluh, itu cengeng, ya. Orang dewasa tidak seperti itu lagi, saudara-saudara. Udah bisa menahan perasaan. Tidak semua perasaan kita, tidak semua emosi kita harus kita keluarkan. Banyak emosi kita harus kita tahan, kita pendam, saudara-saudara. Itu bukan berarti tidak jujur, tidak. Tetapi lebih dewasa dia kalau dia bisa memfilter emosinya, menahan emosinya. Tidak semua amarah, kebencian, rasa tidak suka, tidak semua harus diluapkan. Ya, tidak semua harus diluapkan. Jadi itu cengeng namanya.
Lalu yang berikutnya saudara, anak-anak ini suka berdalih-dalih. Ketika orang tuanya panggil atau suruh dia mengerjakan sesuatu, nanti dia banyak alasan. Joni, ya ma. Joni ambil dulu nih, ya ma. Joni, ya ma. Joni cepat, tunggu lama. Nah gitu, berdalih-dalih. Ketika dimarahi mamanya, bukan aku kak, adik, bukan aku pak, kakak. Berdalih-dalih. Orang Kristen yang sudah dewasa sudah menghindari berdalih-dalih. Kalau salah katakan salah, ya, kan begitu saudara-saudara. Kemudian labil, anak-anak itu wajar labil. Ya labil, belum bisa teguh dia, belum bisa kokoh dia, belum bisa tegas dalam pendirian. Tetapi orang dewasa tidak lagi cocok labil. Kemudian yang berikutnya, anak-anak itu suka melempar kesalahan. Dia yang salah, nanti kakaknya atau adiknya yang dia persalahkan saudara-saudara. Orang-orang Kristen dewasa, anak-anak Tuhan yang udah dewasa, tidak cocok lagi melempar kesalahan, ya. Blaming others, mempersalahkan orang lain. Dia yang berbuat salah, orang lain yang dipersalahkan, situasi yang dipersalahkan. Seharusnya kalau kita yang berbuat salah, ya kita akui kita salah supaya ada perubahan saudara-saudara. Ya, yang setuju katakan amin saudaraku. Kita lihat yang berikutnya, ya. Ya, kita lihat yang berikutnya. Penakut. Anak-anak itu sifatnya penakut saudara-saudara. Ya, penakut dia. Kadang hanya ke kamar mandi pun dia tidak berani sendiri, ya. Kan gitu saudara-saudara. Kalau agak gelap sedikit dia takut. Tetapi orang Kristen, anak Tuhan yang udah dewasa nggak perlu lagi penakut. Tidak perlu lagi takut sama hantu, tidak perlu lagi takut berdoa di rumah makan orang seberang. Tidak perlu lagi takut menyaksikan aku adalah pengikut Kristus. Tidak perlu takut untuk berbuat kebenaran di tengah-tengah komunitas yang melakukan dosa dan penipuan, saudara-saudara. Ya, saya punya kenalan waktu itu marga Limbong, lulusan ITB, dia kerja di Kalimantan, saudara. Di tengah pekerjaannya itu, di mesnya itu, orang semua laki-laki kan gitu ya, berbuat apa saja yang mereka mau, minum dan lain sebagainya, tapi dia tetap tidak mau melakukan seperti yang dilakukan oleh lingkungannya di mesnya itu. Membuat dia tidak disukai, tapi dia tidak peduli, saudara-saudara. Kemudian ketika perusahaan itu atasannya nggak fair, dia mengerjakan ABC, tetapi atasannya ambil alih, lalu kemudian dilaporkan ke atas bahwa dia yang mengerjakan itu, dia tidak terima. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu. Saudara-saudara, dia balik ke Jakarta, kami kenalan di kapal waktu itu. Dia balik ke Jakarta, saya dengar kabar hanya 3 bulan kemudian dia mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Karena apa? Dia tidak takut, dia tidak penakut. Amin saudara-saudara. Jangan takut. Mungkin tantangan ke depan ini akan semakin berat bagi orang Kristen untuk beribadah. Jangan pernah takut untuk tetap konsisten beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang penting kita bisa jaga lingkungan, kita tidak sampai mengganggu menjadi batu sandungan di lingkungan kita. Tetapi kalau untuk tetap konsisten beribadah kepada Tuhan Yesus, tidak ada istilah takut. Amin. Jangan jadi penakut. Karena penakut tidak masuk surga, ya. Ya, bukan karena tidak masuk surganya kita menjadi pemberani, tidak, tapi soal kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan jadi penakut. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan jadi pengecut, bilang. Haleluya. Termasuk jangan jadi penakut mengakui kesalahan. Amin. Haleluya. Berikutnya, ya. Tidak siap terima tantangan. Saya mengenal ada ponakan kami, dia belum lahir sudah kaya. Ya, belum lahir, belum ada dalam rahim dia sudah kaya, orang tuanya kaya raya. Setelah dia berumah tangga, ayahnya meninggal. Tentulah fasilitas berkurang, ya, keuangan pun tidak selancar seperti dulu. Akhirnya pelarian, narkoba. Kan begitu saudara-saudara. Dia pernah kritis di Medan. Sudah hampir lewat, sudah mestinya lewat, tapi Tuhan baik.
ketika kami mohon minta kepada Tuhan di rumah sakit tersebut, Tuhan akhirnya melakukan mujizat, dia hidup sampai sekarang. Tetapi sampai sekarang dia rapuh. Tidak siap terima tantangan. Anak-anak Tuhan yang dewasa harus siap menerima tantangan. Amin.